Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Apa ya? Pakai baju hijau kan? Kan warnanya Manchester United Glazer out kan green, oke? Jadi gini, ini kan memang euforia kemenangannya lagi sangat luas gitu ya. Mungkin sampai sekarang pun masih ada yang masih menyombongkan diri gitu dengan kemenangan Manchester United kemarin melawan Everton, karena ya seperti gue bilang udah lama nih nggak mencetak gol 4 ke gawang lawan. Terakhir itu ya pas pertandingan pertama Ole Gunnar Solskjaer di musim ketiganya dia 2001-2022, sebulan sebelum Cristiano Ronaldo datang. Nah itu gak apa-apa gitu loh ya, sombong gak apa-apa gitu kan. Di episode pertama United Identity pernah gue bilang kan, lu klub bola lo sombong itu no matter what gitu ya, sombong-sombong aja gitu. Mau favorit lo klubnya Ipswich Town ke ya, apalagi ada yang suka ngomong iya, Manchester United fansnya kalau menang sombong. Kan udah gue bilang, kalau ada di negara itu ada undang-undang dasar atau peraturan pemerintah gitu yang mengatakan bahwa kalau klub sepak bola favorit kamu menang, tidak boleh sombong. Nah, kalau ada undang-undang gitu, oke lah kita patuhi ya. Apalagi di sosmed, ya kan, nggak berlaku. Atau mungkin ya kalau menurut ajaran agama yang gue tahu sih belum ada secara spesifik ya. Kalau dibilang jangan sombong, iya. Tapi kalau dibilang spesifik dengan bilang klub bola lu menang jangan sombong, kayaknya sih belum ada. Correct me kalau emang ada, mohon maaf gitu. Jadi ya udahlah, nikmatin aja, nggak masalah. Tapi ada satu hal yang menurut gue perlu gue koreksi juga gitu. Ini kan United Identity selalu mengajak fans berpikir logis dan sistematis. Gue itu selalu banyak melihat menyalah-nyalahkan rejim sebelumnya gitu, era sebelumnya. Contoh gitu ya, masalah Amad Diallo lah yang paling lagi trending gitu kan. Tuh kan Ten Hag, masa Amad Diallo dia bisa nggak pilih? Itu betul ya. Gue sendiri mengakui gitu, karena gue juga sebelum pas awal musim ini ya, kita ngomong awal musim ini, gue kan selalu bikin preview itu kan, gue pengen banget lihat Amad Diallo di kanan, gue pengen banget lihat gue selalu pasang kan tuh prediksi gue Amad Diallo. Kenapa sih kok dia nggak pernah dipasang gitu? Waktu lawan Fenerbahce bahkan ada yang bilang, ya pasang nomor 10 dong. Kapan lo pernah ngeliat Amad Diallo di nomor 10 gitu loh, di attacking midfielder tengah gitu. Itu kan orang-orang yang sok tahu aja, mungkin nonton pun Amad Diallo sebelum-sebelumnya belum pernah kali gitu. Nah, itu ada yang bilang juga, gila si Ten Hag lebih milih Anthony dibandingin Amad. Gua agak-agak lucu juga kalau denger statement atau ngebaca statement seperti itu. Lah, gue bukan membela Anthony ya, bukan membela juga Ten Hag gitu loh. Konteksnya bukan di situ. Ya, kalau lo paham. Nanti gue akan kasih kesimpulan di belakangnya. Gue kasih fakta aja bahwa waktu Anthony datang 2 tahun yang lalu, Amad itu dipinjamkan 6 bulan di Glasgow Rangers, 6 bulan di Sunderland. Yang dimana, satu, dia bisa membentuk badannya. Kedua, dia jadi mengenal sepak bola Inggris, British Raya, cara mainnya, gaya berantem itu kan dia ngepres gitu kan. Gue rasa ada andil dia dipinjamkan dulu di Glasgow Rangers atau di Sunderland, apalagi Sunderland Championship waktu itu mainnya lebih Spartan lagi. Terus musim kedua Ten Hag ada, dia jadi dia banyak cedera. Dia kan baru masuk itu pas ya lawan Liverpool FA Cup itu yang dia bikin gol kemenangan. Memang di awal musim ini ketika dia udah fit kok jarang dimainkan. Justru yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Ten Hag selalu memasang Garnacho atau Rashford di kanan.
Yang jelas-jelas mereka itu berdua sebenarnya lebih fit atau lebih nyaman di sayap kiri. Sedangkan Anthony, musim yang kemarin aja dia jarang main, musim ini dia menjadi starter di Premier League. Premier League nih kita ngomong nih. Itu aja nggak pernah. Dia cuma jadi starter itu pada saat lawan Barnsley yang dia nyetak gol, penalti. Sama kemarin, sama si Amorim dijadiin sayap kanan, wingback kanan. Selebihnya, Amad Diallo lebih banyak starter. Terus pernyataan lo kalau bilang dia lebih milih Anthony, ya kayak gitu-gitu loh. Gue bukan bela Anthony, memang ya. Gue sih berpendapat, kayaknya nih, ini prediksi awal gue dulu nih. Mungkin saat pemain yang pertama yang tidak cocok atau bisa dibuang, tanda kutipnya ya, oleh Amorim, bisa jadi Anthony. Karena dia mau taruh di mana nih. Kalau dia mau taruh di penyerang kanan, itu udah bejibun, banyak orang di situ. Joshua Zirkzee ternyata bagus di situ, lolos seleksi. Bruno Fernandes ada di situ, Rashford bisa di situ, Mason Mount bisa di situ. Ya. Dia menjadi wingback kanan. Pasti dia bisa jadi cadangan karena Amad Diallo bagus. Apalagi kalau nanti ada wingback kiri. Bisa jadi Dalot di situ sebagai backupnya. Atau Mazraoui juga ada di wingback kanan. Dia jujur gak ada tempat, tergantung dia sekarang gimana nih mainnya. Dia mau di kiri, kayaknya nggak mungkin. Ya. Tapi bukan berarti kita juga harus menjadi membabi buta, menyalahkan orang gitu loh. Kenapa gue bilang gini? Satu ya, lo pegang teguh namanya once is red, always red. Ya. Sekali dia Manchester United, tetap di Manchester United. Bukan berarti kita akhirnya menyalah-nyalahkan pelatih sebelumnya. Tuh, Amorim begini, Ten Hag begitu. Tuh, Amorim begini, Ten Hag begitu. Itu kan sama aja kayak waktu Moyes, ya, dipecat, terus ganti Van Gaal, terus banding-bandingin. Tuh kan, Van Gaal lihat, ada filosofinya, tegas sama pemain. Moyes begini. Sama, begitu begitu Van Gaal diganti Mourinho, terus lo ngebandingin lagi. Tuh, lihat tuh. Si Van Gaal kebanyakan teori, kebanyakan bikin ngantuk. Mourinho dong langsung. Ntar Mourinho udah bikin masalah dengan pemain, Ole dateng, banding-bandingin lagi, melempar kesalahan lagi. Tuh lihat tuh, si Mourinho, manajemennya payah. Ole dong bisa deket dengan pemain. Terus nanti begitu Ole diganti, Ten Hag, lihat nih, Ten Hag dong tegas. Ole terlalu lembek, nggak punya strategi. Nah sekarang lu nyalahin lagi begitu. Nah coba deh, fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis, mulailah ya. Yang kayak begitu-gitu, mending lo hiraukan, abaikan, hilangkan. Ya, fanbase itu gue yakin adminnya pun juga anak belasan tahun gitu ya. Jujur-jujur aja gue bilang, anak 20 tahun yang mungkin dia juga bukan fans Manchester United. Dia kan dikasih target untuk dapat traffic gitu loh. Host-host itu yang katanya pundit itu di channel-channel lokal maupun internasional, itu kan mereka yang supaya cari traffic juga. Tapi kan gue bilang, kalau lo membuat narasi yang sesat, ya gue sebagai United Identity ya punya hak dong untuk mengcounter itu, untuk membantah itu, untuk membetulkan itu, untuk memperbaiki itu, untuk menerangkan dan mengedukasi lu semua, termasuk gua. Ya nggak begitu caranya kalau lu mau memulai menjadi menjadi seorang fans yang nggak jadi toksik, yang selalu bagaimana mendukung klub secara positif. Bukan harus cari-cari kesalahan yang sebelumnya. Ya ada, memang ada. Gue akui kesalahannya Ten Hag tuh pasti ada. Akhirnya terlihat gitu loh. Kesalahan Ten Hag pun akhirnya terlihat. Kesalahan Ole pun juga dulu akhirnya terlihat. Kesalahan Mourinho pun akhirnya terlihat. Tapi bukan berarti kita harus menjadi membenci mereka. Ya, menuduh-nuduh mereka atau menyalah-nyalahkan mereka gitu.
Akhirnya kan kesalahan Ten Hag terlihat kan. Gue berapa kali gue bahas. Kenapa dia tidak tetap berpegang teguh memainkan gaya Ajaxnya. Dia berkilah bahwa ya pemain gue nggak cocok, pemain gue nggak sesuai. Loh justru ya dengan Amorim paksa 3-4-3, Pak, bisa kok. Kenapa pemain depan striker kita tidak pernah bisa mencetak gol zaman Ten Hag? Padahal creative chances-nya banyak, tapi big chance miss-nya banyak, kan pernah gue bahas. Ya ternyata filosofinya Ten Hag waktu itu ya bagaimana bola itu keep, second line-nya bisa masuk, penyerang hanya sebagai pembuka. Padahal kalau misalnya pengen cetak gol penyerang, ya gaya berpikir permainannya yang dibenerin. Kalau Amorim kan jelas, lo bermain bola 3-4-3 bawa bola untuk berikan kepada penyerang. Penyerang harus udah ada di kotak penalti. Untuk menerima umpan, tugas lo cetak gol. Gaya berpikir mainnya kan udah begitu. Kenapa kemarin makanya bisa striker kita Zirkzee 2 gol, Rashford 2 gol, Højlund 2 gol, bahkan bisa hat-trick. Coba. Ya. Jadi selalulah menjadi fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis. Once is a red, always a red. Ingat, ya. Gak usah lagi ngebanding-bandingin si Ten Hag, ngebanding-bandingin Mourinho, ngebanding-bandingin ke Ole, udah. Ini baru 3 pertandingan, ya. Lu inget sindromnya pemain Manchester United kalau tertekan, yang mau perpanjangan kontrak, yang mau dijual, langsung pada bagus. Entah begitu Januari lewat pada semua, lo gak tahu kan? Sering terjadi soalnya, udah pernah terjadi. Jadi berhati-hatilah, oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, ingat, berpikir sistematis. Terima kasih.